Halo? Iya, Pak? Oh, harus terapi lagi bulan ini ya? Oke, 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 oke. Hah? Si Ade pengen ngekos? Nggak di rumah aja? Aduh, abang nggak banyak duit nih. Aduh, yaudah deh, ntar ketemu lagi di rumah ya. Yuk. Apa lu? Nah, aku juga ngomongin udah lama lagi nih pengeluaran gua. Ya lu konsul lah tuh ke Melvi. Aduh, ada benernya sih lu. Lu ke ruangannya apa ya? Ya udah buru. Udah, cabut dulu gua, bro. Iya. Halo, Melvi. Boleh ngomong sebentar nggak sih? Halo, gimana? Boleh dong, yuk, sini. Sebentar nih gue. Iya, gimana? Ada yang bisa dibantu mungkin? Wah, peringatan banget dari semesta ya, kayak pas banget gitu. Abis ditelepon ibu, abis juga pengen buat jalan-jalan. Nah, kalau gitu mungkin aku coba simpulin aja dari ceritanya Dio tadi. Kamu tuh lagi ngerasa bingung, kayak dilema, ada kebutuhan wajib gitu ya untuk ngasih ke orang tua, untuk kasih ke adik juga yang mau ngekos, tapi juga ada keinginan nih yang perlu diwujudkan ya, kayak tadi pengen nonton, pengen hangout juga. Nah, sebelum kesana, bener dulu nggak nih tadi simpulannya aku sampein? Iya, betul sih, Melvi. Bener banget kan? Jadi itu beberapa masalah yang kamu hadapin. Nah, terus juga kalau untuk tabungan, terus juga untuk utang, itu gimana? Kamu ada nggak sih utang kayak sama saudara, sama temen atau keluarga, atau kamu kredit mungkin? Terus kalau untuk tabungan gimana? Udah cukup atau belum? Ya, utang kartu kredit ada lah sedikit. Nah, ini masalahnya misal tabungan tuh susah banget, pasti kepake terus tuh mau akhir bulan. Nah, tabungannya susah karena kepake. Itu tapi pakai kayak auto debit atau kamu nabung serelanya kamu aja gitu? Ya, udah usaha 30% gaji sih. Oke, sekarang tentang pengeluaran detail. Kalau untuk pengeluaran rutinnya, kamu tahu nggak angkanya berapa setiap bulannya gitu? Iya, sebenarnya tuh pengeluaran banyak untuk transport. Jadi paling ya 30% gaji sih nanti. Berarti kamu udah tahu ya, pengeluaran paling utamanya itu ke transport dan sekitar 30% dari gaji. Itu juga oke. Oke, berarti di sini aku coba kita breakdown satu-satu masalahnya ya. Dari yang pertama itu perlu transfer orang tua karena mau terapi bulanan. Terus juga yang kedua perlu tambahan biaya kos adik selain UKT tadi ya. Yang ketiga ada perlu bayar utang kredit dan yang keempat itu perlu hiburan juga. Nah, di sini kan ada 4 masalah utama yang bisa kita pecahkan pakai 2 cara nih, Dio. Nah, yang pertama itu kita kenalan sama skala prioritas dalam mengatur keuangan. Nah, tadi ada transfer orang tua itu untuk terapi kan ya, dan utang itu termasuknya kewajiban nih, Dio. Terus yang kedua, kita buat timeline untuk setiap pembayaran terapi orang tua. Terus kayak UKT, biaya kos, bayar utang, itu kamu harus selesai kapan sih? Nah, kita bikin timeline-nya. Nah, di bulan berapa utang bisa selesai, di setiap bulan apa, biaya UKT adik atau tadi uang kos adik. Nanti kalau yang wajibnya udah terjawab, akan ketahuan di mana kamu bisa nabung untuk hiburan juga. Oh gitu ya. Waduh, cuma effort banget ya Mel ya. Lumayan effort. Coba bisa jelasin lagi nggak sih tadi tentang skala prioritas, kayak gue kurang ngerti Mel. Oke, yang skala prioritas. Nah, jadi gini, kalau untuk skala prioritas itu kan tadi ada 4. Yang paling pertama yang mungkin kita utamain untuk dijalanin duluan gitu, yang kewajiban. Sini aku kasih gambarnya merah. Yang kewajiban itu jadi hal-hal yang menyangkut hak orang lain, wajib menurut negara dan agama. Contohnya kayak kita bayar zakat mungkin, terus juga bayar pajak, atau kita yang pakai motor kan ada pajak motor tahunan, itu juga dicatat di setiap bulan apa. Sama ada misalnya kita kasih juga gaji ke ART misalnya kalau kamu harus berkontribusi. Terus juga ke orang tua dan cicilan atau hutang itu yang wajib banget diselesaikan pertama ya. Jadi itu yang jadi prioritas utama kamu pertama. Nah, terus yang kedua itu kebutuhan saat ini. Nah, kebutuhan saat ini itu adalah sandang pangan papannya kamu. Terus juga kayak tadi kebutuhan untuk tabungan
itu kita masukin aja di kebutuhan, karena kan salah satu work life balance ya. Betul. Kita jadiin si tabungan liburan itu di kebutuhan saat ini. Yang ketiga ada keinginan ini adalah dia memberi nilai tambah tapi tidak mengancam kehidupan kalau tidak terpenuhi. Gitu ya, kayak misalnya kamu tadi butuh hangout atau misalnya nonton gitu yang sekiranya bisa di-convert nih, kayak nonton di bioskop, ya udah convert dulu ke Netflix deh yang bisa sekian rupiah aja dalam sebulan gitu ya. Nah, hal-hal itu yang bisa kita coba geser. Kemudian di demand itu adalah keinginan yang di backup dengan buying power ya. Contohnya tadi adik kamu ngekos, karena kan ngekos itu sebenarnya tadi kata kamu karena dia ada ngerjain skripsi ya, gitu. Sedangkan sebenarnya bisa aja kalau tinggalnya di rumah. Betul. Cuma memang agak sedikit bolak-balik. Nah, itu jadinya di prioritas keempat aja. Tinggal dari Dionya nih nanti ngejelasin ke adiknya tentang kondisi keuangan Dio seperti itu. Jadi nanti mungkin sekarang nih Dio coba bikin dulu mind mappingnya gitu ya, dari skala prioritas ini tadi yang nomor 1 kewajiban, 2 kebutuhan, 3 keinginan, dan 4 demand. Itu apa-apa aja poinnya sesuai dengan kondisi keuangannya Dio gitu. Silahkan dibuat ya mind mappingnya. Oke, Melvi, terus yang poin kedua tentang timeline tuh maksudnya gimana ya? Oke, kalau untuk timeline itu bisa dibuat kalau skala prioritasnya udah jadi. Nah, jadi nanti kalau misalkan udah selesai, boleh kita ke ruangan lagi, nanti kita bahas. Atau nanti aku ke tempat kamu deh. Oke deh, kalau gitu, sip Melvi. Oke, Makasih ya. sip. Terima kasih ya, semangat. Halo Melvi, Halo. gue udah buat nih. Wah, nice nih, rajin juga. Oke, aku ke ruangan kamu ya. Oke. Makasih ya. Ya Mel. Hai, gimana skala prioritasnya? Ya nih Mel, jadi kalau kayak gini bener nggak sih Mel? Jadi pertama nih dari 4 kategori ini, pertama ada kewajiban dulu ya. Nah, kewajiban gue tuh pertama ada terapi orang tua, terus ada bayar zakat ya, terus ada ini yang paling mesti nih pajak motor tahunan sama utang kartu kredit. Nah, terus di kedua gue itu ada kebutuhan. Yang pertama ada transportasi, makan, terus sewa kos ya kan, terus ada listrik dan internet, tabungan dana darurat, sama kebutuhan paling penting gue nih hiburan ya kan, masa kerja terus. Iya benar. Nah, terus ketiga ada keinginan nih Melvi. Yang pertama itu makan dua kalau kantor lah ya, terus belanja baju, jangan masa baju gue gitu-gitu aja. Terakhir gue hangout sih weekend, paling makan temen gue dikit. Empat demand nih kos ya buat adek gue lah gitu, tapi kan gue bisa bahas sama dia kira-kira perlu banget atau enggak gitu sih. Ih, mantap. Udah benar Mantap, semua sih kayaknya, udah sesuai sama kategori skala prioritas. Dan nanti untuk timeline-nya itu bakal fokus di 1 sama 2 dulu. Oh gitu. Gitu. Oke, udah mantap. Kalau gitu berarti sekarang kita coba bikin timeline-nya ya. Di Oke. sini aku bikinin Oke. di spreadsheet dulu. Nah, di kolom yang paling besar ini silahkan kau masukkan juga bulannya di tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 ya, selesai pembayaran kartu kreditnya kamu. Nah, yang paling pertama kamu perlu isi itu adalah terapi orang tuanya kamu dulu ya. Dari rencana kamu untuk pinjam ke kantor, kamu akan bisa membayar sampai dengan bulan September kalau kamu alokasikan 1 juta per bulannya. Nah, selanjutnya di bulan Oktober itu tinggal sisanya aja nih 300.000. Nah, nanti selanjutnya kamu buat yang kartu kredit, karena kartu kredit ini juga sifatnya wajib. Setiap bulannya ada tagihan 650.000, ternyata kamu bisa selesai di bulan Maret tahun 2025 nih, untuk total 16 juta hutang kartu kreditnya kamu. Nah, kemudian kamu bisa lanjut ke tabungan dana darurat. Nah, di dana darurat ini silahkan sesuaikan dengan total yang sedang kamu cicil nih, dari mulai terapi orang tua, kartu kredit, dan juga tabungan liburan. Nah, pokoknya semua total dari kebutuhan kamu, kewajiban kamu, itu silahkan alokasikan sebesar 2,7 juta. 2,7 juta ini angkanya dari mana? Dari total pengurangan antara pendapatan dan pengeluaran kamu. 5,2 juta dikurangin 2,5 juta. Kenapa 2,5 juta? Ya hasil dari cerita kamu ya. Di 3 bulan terakhir, tren pengeluaran kamu adalah 2,5 juta. Nah, selanjutnya nanti kamu bisa lihat kira-kira pengumpulan dana darurat aku akan selesai bulan apa sih gitu ya. Kemudian tabungan liburan aku juga bisa achieve di bulan apa gitu ya. Nah, kalau misalnya dari yang sudah aku buat, ternyata untuk dana darurat kamu itu akan selesai di sekitar bulan
Juli di tahun 2024 gitu. Kemudian untuk tabungan dana darurat juga bisa selesai di bulan Januari di tahun 2024 gitu. Jadi tahun depan mudah-mudahan udah aman nih antara tabungan dana darurat kamu dan juga tabungan liburan kamu. Nah, di situ juga kamu udah mulai bisa untuk membiayai kos adik kamu seandainya kamu memang mau dan butuh gitu ya. Itu ada di bulan Februari tahun 2024. Nah, ini bisa kamu komunikasikan ke adik kamu ya bahwa kamu baru bisa membiayai kosnya itu di bulan Februari 2024. Seperti itu. Nah, sisanya kalau kamu memang wajib untuk mengirim ke orang tua, itu kamu baru bisa mulai membayar di bulan November setelah selesai cicilan dari terapi orang tua. Seperti itu. Nah, pengeluaran 2,7 juta ini akan terus berlangsung sampai dengan bulan Juli tahun 2024. Nah, setelah itu udah sangat fleksibel. Pastinya kamu akan punya kebutuhan baru gitu ya, atau mungkin kamu juga bisa menyesuaikan gaji, entah itu naik gaji atau kamu punya pendapatan baru. Nah, itu silahkan kamu sesuaikan lagi. Seandainya kalau kamu mau punya utang tambahan, atau kalau kamu mau mulai cicil mobil baru nih, atau rumah baru gitu ya. Nah, kamu bisa pertimbangkan dari timeline ini. Jadi kira-kira secara aman nih keuangan kamu itu ada di bulan Agustus tahun 2024 ya, seandainya kamu mau mulai menyicil barang baru, rumah baru dan lain-lain. Mudah-mudahan tahun 2024 juga sudah ada pendapatan baru ya, atau kenaikan pendapatan nih dari Dio. Banget nih Mel, makasih ya Mel. Gue jadi tahu kapan harus berhemat sama memenuhi semua kewajiban. Yes, alhamdulillah kalau gitu. Semoga nanti bisa ngejalanin secara konsisten, dan kalau misalnya udah ada angkanya kayak gini bisa lebih jelas ya pengeluaran kalian dan pengeluaran bulanan kamu itu mana nih yang bisa dihemat. Udah rame banget Mel. Oke lah, nanti langsung bisa gue terapin buat bulan Juni ke depan. Oke, sip kalau gitu. Makasih ya Mel. Sama-sama Dio. Gimana Sobat Gaji? Solusi keuangan kali ini bisa kamu gunakan untuk kondisi keuangan kamu. Pada intinya, dalam mengatur keuangan, mirip ya sama kita mengatur waktu. Kita temuin dulu prioritasnya apa, kemudian dihitung dan dilihat angka yang muncul. Nah, silahkan disesuaikan ya. Sobat Gaji mau tahu solusi masalah keuangan lainnya? Nantikan Like Finansial bersama Gaji Desa di episode selanjutnya ya. Dadah!